Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Kamis 15 September 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, hacker Georgia membuat gaduh Twitter usai membongkar data-data pribadi sejumlah tokoh dan pejabat publik pemerintah Indonesia. Sosok di balik akun hacker Bjorka pun mulai diterka-terka. Salah satu data yang dibocorkan oleh Bjorka adalah data pribadi Menkominfo sekaligus Sekjen Nasdem Johnny G. Plate. Kemudian juga Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengutarakan analisisnya terkait dengan sosok di balik topeng Anonymous hacker Bjorka. Diketahui baru-baru ini sang hacker mengungkapkan motifnya mengacak-acak data pemerintah. Dia mengatakan memiliki orang dekat yang pernah menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965. Dia juga mendedikasikan aksi ini untuk seorang kawan orang Indonesia di Warsawa, Polandia. Kata Bjorka, orang ini mengurus dirinya sejak dia lahir. Sosok ini ingin pulang membangun Indonesia dengan teknologi. Meskipun dia juga melihat hal yang menyedihkan untuk menjadi seorang seperti Pak Profesor B.J. Habibie. Sampai akhir hayatnya tahun lalu, sosok ini tidak bisa pulang ke Indonesia. Cerita Bjorka ini tidak bisa dikonfirmasi apakah asli atau karangan belaka. Nah, pemirsa, siapakah sebenarnya sosok di balik Bjorka? Apa saja ini aksi-aksinya di dalam dunia digital ini dan apa motifnya serta bagaimanakah perlindungan data pribadi rakyat Indonesia? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar entrepreneur, digital entrepreneur. Beliau adalah Bung Pompi Saiful. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pompi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aziz, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Anda sendiri gimana nih, Bung Pompi? Sehat, Bung? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, 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 Baik, sehat. Bung. Masya Allah ini. Langsung saja, Bung, menyikapi terkait dengan yang viral ya beberapa saat terakhir ini bahwa perbincangan terkait dengan hacker Bjorka ini hingga saat ini masih saja menjadi perbincangan bahkan beberapa kali ya menduduki trending topik di Twitter Indonesia. Sehingga kemudian tidak heran ya publik atau rakyat Indonesia bertanya-tanya siapa sih sebenarnya sosok di balik identitas Bjorka ini dan apa saja ini aksi-aksinya di jagat maya ini. Bisa dijelaskan, Bung Pompi? Oke, eh, Bung Aziz, ya kita seminggu ini mungkin lagi dihebohkan oleh sosok Anonymous ya, yaitu Bjorka, ya, seorang yang maksudnya Anonymous itu tidak mengidentifikasikan dirinya, membuka jati dirinya, itu dengan bertopeng dengan identitas yang lain, yaitu Bjorka tadi itu. Namun kalau tadi pertanyaannya bahwa siapa sosok di balik identitas ya hacker Bjorka ini, yang pertama apakah dia seorang hacker? Nah, itu juga perlu diperjelas ya, karena memang di dunia maya juga perdebatan yang sangat sengit juga. Enggak, Bjorka ini apa layak seorang hacker? Apa buktinya bahwa dia seorang hacker ya? Kalau misalnya apakah dia sebenarnya yang menghack ya data-data tersebut ya? Bisa saja kan itu dibeli kemudian dijual lagi alias kulaan dan sebagainya. Karena memang beberapa identitas-identitas itu uh, para teman-teman di kalangan pegiat IT juga apa namanya belum belum sepenuhnya yakin bahwa kemampuan tentang kemampuannya Bjorka ini ya, baik dari identifikasi metanya, kemudian apa namanya domain yang dia digunakan, kemudian SOP-nya dia hacking itu kurang memenuhi ya syarat-syarat seorang hacker kayak kayak gitu. Dan yang kedua, apa saja aksi-aksinya? Kalau yang kita ingat ya beberapa mungkin setahun yang lalu ini Bjorka pernah membocorkan awal awal tahun ini atau setahun yang lalu saya agak lupa bahwa Bjorka ini pertama kali kalau nggak salah itu membocorkan data history atau data rekaman data dari IndiHome ya, rekaman data IndiHome. Malah justru kalau saya menilai bahwa
dibanding dengan data yang saat ini disibukkan publik, disoroti publik tentang apa namanya, mungkin dalam kata kutip ya, hanya nama, nomor KTP, nomor handphone, kemudian ayah ibu, agama, tempat tinggal dan sebagainya, yang mungkin itu bisa jadi di Dukcapil bisa di bisa dicari, atau di orang-orang yang apa namanya, mensyaratkan KTP ya, dengan menyekennya atau dengan memfotokopinya ya, ada kan pihak-pihak yang masih mensyaratkan itu. Saya kira itu sudah biasa diakses oleh publik ya, data itu, karena itu identitas ya, identitas kita, KTP-nya anak kita ketika kita kasihkan itu juga sebenarnya identitas yang bersifat umum aja sebenarnya kan, seperti itu. Namun justru kalau saya mengira dari kacamata ini ya, kacamata seorang digital marketing ya, bahwa yang lebih data itu yang lebih bernilai, itu yang lebih private, yang lebih apa namanya, persona, buying personanya itu tampak. Nah, sebenarnya data yang pertama kali dibocorkan oleh Bjorka tentang riwayat browsing pelanggan IndiHome ini lebih lebih apa namanya, kalau dari sisi ekonomis itu lebih bernilai ya, karena kita bisa mengetahui orang ini sukanya apa, suka buka apa, kayak gitu kan ya, karena riwayat browsing itu terekam. Nah, yang menjadi pertanyaan, eh, bolehkah sebenarnya IndiHome itu melakukan perekaman riwayat browsing ataupun aktivitas di internet pelanggannya? Apakah itu bisa dibenarkan seperti itu? Karena itu aktivitas sangat private ya, mau buka apa dia, mencari apa dia dan sebagainya itu. Dan sebenarnya kalau saya menilai itu bukan bagian dari yang apa namanya, boleh direkam oleh penyelenggara service internet provider. Nah, itu aksi-aksinya. Nah, dan kemudian ada aksi yang kemarin bobol data-data pribadinya. Maksud saya pribadi itu data identitas ya. Kalau saya lebih membedakan data pribadi dengan identitas. Kalau identitas yang memang Johnny G. Plate, kemudian Puan Maharani, Tito dan sebagainya. Kalau yang lebih privacy yang banyak, yang di mana seseorang yang terkait yang dibocorkan itu kemudian terjadi kerugian. Wah, ini kerugian saya. Ya, yang kemudian dijual oleh Biorka yang 1,3 miliar data kemarin yang seharga itu kan mungkin ya kita biasa lah ya, dapat tawaran utang dari itu kayaknya udah biasa banyak tersebar. Nah, itu mungkin aksi-aksi sedikit dari si Biorka ini Mas Dewi. Ya, identitasnya Ya, siapa? Kemungkinan kalau sekarang perkembangannya kan mengarah ke tudingan-tudingan, hanya tudingan aja. Polri pun belum berani membuka siapa identitasnya di sini. Kayak gitu. ya baik. Menarik ini kalau kita membicarakan tentang biorka. Ini juga kalau kita mencermati dan melihat di dunia maya, ini kan juga terjadi pro kontra ya di kalangan para netizen. Bahkan sempat juga dituding hadirnya biorka ini untuk pengalian isu besar seperti kasus Verdi Sambo, kemudian juga kenaikan BBM, yang kemudian ini digambarkan dia juga membantahnya dan justru akan mengancam membocorkan data Kadif Propam Polri tersebut. Nah, pertanyaannya ini kira-kira apa ini? Apa motif dari aksi-aksi Biorka menurut Anda ini? Iya, kalau motif saya kira mungkin saya simpulkan ya di depan ini pernyataan saya. Kayak kira motif yang kalau cracker dan sebagainya itu kan motifnya ekonomi ya. Tapi kalau saya merasa Biorka ini motifnya politis. Artinya politis itu ada tujuan-tujuan yang diraih secara politik tertentu. Nah, semisal warganet itu menilai bahwa ini sebuah tujuannya itu menutupi aksi satu dengan aksi apa namanya, kejadian besar yang sedang banyak dibicarakan oleh netizen, saya kira itu juga kemungkinan bisa besar bisa jadi ya, seperti itu. Karena sejak Biorka itu menyinggung-nyinggung apa namanya, pejabat-pejabat teras kita, perhatian netizen itu seolah kemudian dialihkan, yang dimana dua kasus maksiat terbesar di Indonesia itu seakan-akan dialihkan. Yang pertama tentang kasusnya tadi yang dibincangkan oleh Bung Aziz yaitu Verdi Sambo, yang kedua kenaikan BBM ya. Sehingga orang itu
enggak jadi. Misalnya, mau mau mengulik ya, macam-macam tentang kenapa kok BBM naik, kezaliman-kezaliman pemerintah terhadap kenaikan BBM ini teralihkan dengan perbincangan yang lain, karena karakter orang Indonesia itu kan kayak gitu, menyelesaikan masalah itu dengan menghadirkan masalah lagi, sehingga yang lain lupa tanpa tanpa solusi kan seperti itu. Ya kayak di warung-warung kopi aja ya, yang ketika disinggung, ngomong ini, yang kemarin diomongin sekarang udah lupa karena ada perbincangan yang lain, ada isu yang lain dan sebagainya. Saya kira sangat layak. Mungkin kecurigaan kita ini ada faktor politis yang memang disengaja untuk diciptakan case ini, diledakkan, dibuzingkan, digaungkan demi untuk menutupi gaung-gaung yang sebelumnya yang sangat santer dibicarakan oleh masyarakat, yaitu kasus kejahatan, apa namanya, ex-propam Polri ya, Verdi Sambo, dan yang tak kalah kejahatan juga yaitu kenaikan BBM yang, eee, besar sekali sehingga mempengaruhi, harga-harga ya pasti ya, dan itu sangat membebani masyarakat. Nah, mungkin seperti itu, Bung Yis. Ya, baik Bung. Kembali kepada cuitan Biorka. Ini kan kalau kita melihat ya dari beberapa cuitan yang dilakukan oleh Biorka, ia mengklaim bahwa tindakannya ini dilakukan hanya untuk memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan, termasuk masyarakat atau warga Indonesia. Nah, kalau Anda melihatnya ini seperti apa terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ya, Biorka? Layakkah klaim Biorka ini bisa dipercaya dan bahkan dijadikan panutan? Apakah ini tepat begitu? logikanya sangat berkebalikan ya. Yang pertama dia melakukan kejahatan menjual, data pribadi pelanggan IndiHome. Ini kan merugikan, justru malah merugikan pelanggan IndiHome ya, rakyat Indonesia juga. Yang kedua, dia menjual data registrasi, SIM card ya, yang 1,3 triliun itu, 1,3 miliar dengan harga sekitar 750 jutaan itu, saya kira yang pertama overprice, yang kedua itu juga merugikan, eh, apa namanya, rakyat kita. Artinya kalau kita itu membantu rakyat dengan memusuhi pemerintah yang zolimnya itu, logikanya nyambung dari mana? Ya, kalau itu ya walaupun sudah menyebar jauh ya, artinya, Anda pasti juga pernah dapat SMS-SMS ya tentang apa namanya, ajuan kredit mudah cair riba dan sebagainya. Itu kan dari mana mereka dapatnya nomor kita, plus namanya, ya. Pasti ada yang membocorkan. Siapa yang bocorkan? Ya, baik itu dengan teknik hacking ataupun dari teknik jualan sendiri yang pemilik data, saya nggak tahu, wallahu alam itu kan. Tapi yang jelas adalah rakyat jadi korbannya, korban spam terutama. Nah, ini Biorka lebih ke sana, bahkan dia itu menyusahkan sebenarnya yang sebelumnya itu, aman misalnya nomornya, kemudian dapat tawaran-tawaran ini itu dan sebagainya. Ya, dan, menurut kami data yang dijual itu juga seperti itu, kalau dari nilai ekonomi itu overpriced banget. Kenapa? Walaupun datanya gede, tapi itu tidak tersegmented secara persona, audiens ya, secara, apa namanya, minat marketingnya itu malah justru justru tidak begitu, terasa ekonominya. Buat apa cuma nomornya ya, yang segede itu, tidak tersegmentasi dengan baik. Ya, kalau menurut saya ya ya lebih, secara ekonomi data dari riwayat browsing IndiHome itu lebih lebih layak mungkin kalau saya memandang dari segi lebih layak dibeli, kayak gitu. Ya, artinya bocornya itu sebenarnya sudah lama kalau saya menilai, ya. Anda bisa merasakan sendiri, rakyat Indonesia bisa merasakan sendiri dengan adanya SMS-SMS tentang tawaran-tawaran ini itu pasti. Dari mana dia dapat nomor kita? Pasti dari bocoran dari, server, atau bisa jadi dibeli dijual langsung oleh pemilik server mungkin. Tapi ini wallahu alam ya, bagaimana tekniknya seperti apa. Ya, baik Bung. Menarik ya ketika Anda sedikit menyinggung bagaimana kebocoran dari pemilik server. Ini kalau kita melihat seandainya memang betul ya dengan hadirnya para peretas misterius ya, yang kemudian bisa mengakses data-data dari negara begitu, dan kemudian itu bisa bocor. Apakah dengan terjadinya kebocoran data yang dikelola oleh negara ini menunjukkan bahwa negara kita masih
dalam tanda petik ya, amatir di dalam keamanan cyber begitu. Anda melihatnya seperti apa ini? Iya, kalau saya sih sederhana, nggak usah di-hack aja udah bocor. Kayak gitu kan ya, karena data data penduduk, data BPJS dan sebagainya itu lebih sangat, kalau data BPJS itu malah lebih rahasia sekali daripada data yang secara umum identitas seperti itu. Namun memang saat ini kalau kita melihat bahwa keamanan cyber, saya mengutip dari ahli IT aja ya, ahli keamanan cyber data itu, bahwa di Indonesia itu kalau ada rentang keamanan, kalau dinilai dari 1 sampai 10 ya, keamanan di Indonesia ini datanya itu di angka 3 aja udah bagus. Artinya sangat memprihatinkan. Ya kalau standar nilai SD itu nggak lulus nilai 3 kan seperti itu. Berarti apa? Ya sangat amatir sekali, atau memang dibuat seperti itu supaya data itu bisa untuk bacaan. Karena sangat penting sekali kan data, data personal seseorang ini mungkin di kalangan oligarki bisa bermanfaat. Kayak gitu, Bung. Ya, baik. Jadi kalau memang seperti itu kondisinya untuk keamanan data di Indonesia, apakah ini juga menunjukkan bahwa selama ini ya negara kita ini tidak menjamin dengan serius ya untuk keamanan data para warganya ini? Iya, kalau kita bincangkan bahwa sebenarnya mau nggak mau, kalau diri dari habit itu, kita itu secara di rakyat Indonesia ini sebenarnya menyerahkan dengan tanda kutip sukarela data-data pribadi kita. Melalui apa? Melalui platform-platform sosmed. Itu justru lebih sangat private sekali ya. Orang saat ini berada di kafe itu, di bandara ini, bandara itu kan private sebenarnya, ya. Tapi menjadi umum yang sehingga orang itu sebenarnya secara habit itu tidak teredukasi dengan safety-nya dari data tersebut. Bahkan dengan mudah, ya, misalnya Google itu mengumpulkan data-data secara pribadi, ya, sukanya apa, interestnya apa, hobimu apa, umurmu berapa, itu justru lebih detail ya daripada data yang dikasih oleh Biorka sebenarnya, kayak gitu kan ya. Di Facebook juga apa namanya, merekam data minat seseorang, habis dari mana dia. Google itu lebih leluasa lagi. Hari ini Mas Ais itu kemana aja, insya Allah dia punya datanya. Selama GPS di Androidnya itu nyala, insya Allah Google itu tahu ya, dimanapun Mas Ais berada, lagi di mana, ya, lagi di istri keberapa dan sebagainya, itu apa, bisa di trace ya. Artinya ini lebih private lagi sebenarnya. Nah, ini yang kemudian pentingnya kebijakan tentang apa yang boleh dan tidak boleh direkam, diambil ya oleh perusahaan kepada rakyat Indonesia ini. Nah, sekarang memang belum ada yang mengatur seperti itu, Mas. Ya, baik. Menarik, menarik kalau kita membicarakan terkait dengan keamanan data, terutama data-data di era digital. Ini terakhir, Bung Pombe ini. Sebenarnya apa ini? Apa urgensi soal keamanan cyber dan kira-kira bisa dijelaskan juga bagaimana caranya agar kita bisa mencegah terjadinya serangan cyber dari para peretas? Ya, yang pertama yang menjadi ini ya, yang jadi pemahaman kita bersama, bahwa apapun yang ada di internet, ketika kita naruh data di internet yang bisa diakses oleh internet, ya, itu sejatinya nothing safe in internet. Ada banyak gitu. Tidak ada yang aman di internet. Kalau udah kita buang ke internet, misalnya nyimpen data pun dimanapun, di server, di ini yang bisa diakses oleh orang banyak, itu dengan internet tadi. Ya, artinya itu kita itu membuka data, membuka pintu, membuka peluang oleh kepada orang untuk mengakses data kita. Artinya bahwa kita harus hati-hati apa yang boleh kita simpan di cloud, di server, ataupun itu yang penting definisi internet itu, ya, kita harus harus benar-benar hati-hati, ya. Artinya kalau sebuah komputer, sebuah server itu terhubung dengan internet, otomatis ya kita itu membuka pintu seperti itu. Nah, tinggal kita bagaimana meminimalisir pintu tersebut dimasuki oleh orang-orang yang memang berhak untuk masuk.
kan kayak gitu, karena dengan internet itu membuka akses itu. Maka untuk meminimalisir, yang pertama ya hati-hati ketika kita itu ngeklik misalnya situs tertentu, link tertentu dan sebagainya, ya, memasukkan data tertentu ke ini nge-save tertentu dan sebagainya. Nah, kalau itu memang asing dan tidak tidak oh ini dari siapa dan sebagainya, jangan diklik, dan itu untuk keamanan kita. Segitu begitu misalnya kita mengklik asing yang dikirim dengan email, yang dikirim dengan WhatsApp, yang dikirim dengan Telegram, kemudian kita mengeksekusinya, itu sangat ini dari perspektif yang bukan ahli hacking ya. Saya memang ya ditulis bahwa data tersebut bagi saya itu adalah aset. Kenapa? Karena itu bisa dijualin sebenarnya. Kayak gitu kan, dari posisi mata seorang digital marketing atau digital entrepreneur, data itu adalah emas. Ya. Maka orang itu bisa berbuat apa aja demi menguasai harta. Demi menguasai data, big data ini. Siapa yang memegang big data, dia memegang dunia. Karena data ini adalah emas di masa, kalau mungkin kemarin itu minyak, sekarang itu adalah data yang menjadi perebutan, yang jadi aset berharga. Nah, maka di era 4.0 ini kita harus memang benar-benar teredukasi dengan pentingnya big data tersebut. Oke, begitu Mas Ajis, kurang lebih. Ya baik, Mas Awa ini luar biasa nih. Terima kasih ini atas penjelasan dan juga pencerahannya tentang pentingnya kita untuk menjaga data pribadi kita. Ternyata mudah sekali ya, data itu bisa bocor ini. Harus Iya, hati-hati bersama ini, terutama bagi para pemangku kebijakan, para pejabat yang menjaga data-data dari rakyatnya. Syukran wa jaikum wa khairan kasiran kepada siap, Bung siap, siap, Pompi atas siap. kesediaannya juga hadir di Oke, Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa amin, taala. amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pompi Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.